siapa? Pembantuku. Lantang tuh kayak bilang aku pembantumu. Iya, bukan pembantuku. Enggak, dia bang aku. Enggak, dia pembantuku. Jadi yang bener mana, pembantu atau adiknya? Pembantu. Dia bang aku, dia emang susah kayak gini. Kebanyakan yang kayak dia aku tinggal kali kayak gitu. Kita putus. Jangan sayang. Kau gara-gara kau aku putus. Maksud kau apa? Sekarang keluar. Mau kau sama kawan kau. Dasar kau tipu. Nantang kau ya? Iya kan kau yang tipu. Aku bilangnya apa kau ya? Gak takut aku. Bang Bonan. Kenapa ini? Iya lah gara-gara dia semua ini. Kenapa? Kau asli berantem aja sama dia? Iya, PKI dia. Gara-gara dia aku putus. Gara-gara apa? Kan sekali, kan terus sering dia bawa betul. Dibilangnya aku pembantunya. Gak terima aku. Kan mirip. Oh, aku sakit. Kau udah bohong. Ya, gimana? Yang kalian dua. Kalau buat salah kalian dua terus kena lo. Aku yang terus kena sama bapak. Ya bang, aku so baik. Ya, bukan soal kalian dua Masih sering bohong. aja yang dibela mama. Aku gak pernah dibela. Kau pergi ke gereja terus ya kerja kau. Ya, mending gitu terus daripada dugem terus. Ya kan? Ya udah gini lah. Besok ada Natal keluarga. Jadi kita semua sama orang tua sama bapak harus ikut. Ya? Udah ada ulang gitu ya. Setelah berjanji, keluarga Cemara tersebut pun bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Senyuman dari bibir mereka menandakan bahwa mereka sangat bahagia dengan keluarga mereka sekarang. Sederhana dan penuh kasih. Aduh, mana nih orang ini? Jam berapa ini? Pak, Mak, mananya? Udah jam berapa lo ini, Mak? Ngapain dandan lagi? Udah cantiknya, Mak. Udah, Mak. Mana nih Mama sama Bapak ini lagi? Di jam berapa ini? Mak. Oh, Ya. Di jam berapa ini? Ih, terlambat lah nanti Natalnya. Mana Bapak lagi? Butet! Oja! Ini kamu? Apa, Ma? Siap-siap loh. Mana Pak Bonan? Mana Bapak itu? Itu dia dalam. Yang kemana aja Bapak ini pigi-pigi? Banyak kali kawannya Bapak ini. Pak. Mana? Coba panggil dulu Bapak itu. Aduh. Jauh. Coba di jam berapa ini loh? Aish. Mana kita malah beta, Mak? Masih siap pelukan? Kita beta. Tibalah mereka ke tempat yang mereka tujukan, yaitu gereja. Mereka duduk berdampingan, merayakan Natal bersama, dan mendengarkan khotbah oleh Amang Pendeta. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang bertema hidup sebagai anak-anak terang, yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Alilik mah Pak Bonar, aja pigo. Biasa, anggora tuh gari cekon hatop dong. Firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hidup dalam kasih sebagai Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai sembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percaya bulat
dan rupa-rupa kecemaran atau serakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sudah, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini saja firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ucapkan shalom. Pembaharuan pun datang lewat renungan dari pendeta, sehingga keluarga cemara tersebut sadar akan kesalahan mereka dan kembali ke jalan Tuhan serta memulai hidup baru dengan bersukacita. Gini loh Pak ya, aku, si Ojak sama si Butet memutuskan Pak berubah lagi Pak. Jadi Bapak sama Mama janganlah cerai Pak ya. Iya, betul-betul. Ojak. Iya Pak, ya tobat aku. Berubah kau ya Ojak ya. Iya Pak. Kau Butet, gimana kau Butet? Jangan lagi bikin malu Bapak ini ya. Kau belajar tadi ini punya benar ya. Iya, sebenarnya Bapak bukan mau bisa sama Mama ya. Dan dengar dia lebih baik-baik ya. Jangan kalian bikin lagi malu Bapak ini. Oke ya. Belum lu. Satu, dua, tiga, buka ya, buka ya, buka ya. Satu, dua, tiga, ya. Kami dari pemuda-pemudi GP Marinal 1 mengucapkan dan tahun baru Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Inilah anak Tuhan yang sudah menyampaikan itu masing-masing. Izinkan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan ini terbawa dalam doa supaya karir dan masa depannya dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan liturgi kelahiran. Kita akan bernyanyi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kita semua. Dialah
Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Mereka saling mengasihi dan mereka adalah orang yang taat, patuh, serta beriman kepada Tuhan. Malam kian bertambah larut. Maria masuk ke dalam kamarnya. Malam itu Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf, yaitu Maria. Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku bahkan belum menikah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kamu kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya kini telah mengandung, Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf nampak murung, bingung, dan masih mempertimbang-timbangkan keinginannya itu. Ketika Yusuf sedang tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Kini Maria dan Yusuf sudah mengetahui bahwa bayi yang dikandung Maria adalah karena kuasa Roh Kudus, dan bayi yang dikandungnya adalah Sang Juru Selamat. Mereka berdua menjaga bayi yang dikandung Maria dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan yang setia, Yusuf pun menikahi Maria. Yusuf berjanji sebelum lahir bayi Yesus, ia tidak akan menyentuh Maria. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab, ketika Kaisar Roma memerintahkan rakyatnya untuk mendaftarkan dirinya untuk dicatat atau disensus, Yusuf dan Maria pun pergi ke kota Nazaret, ke Bethlehem untuk ikut dicatat sebagai rakyat di negeri Roma.
Maria kala itu sudah mengandung 9 bulan. Ia berjalan berdua dengan Yusuf pergi ke kota Bethlehem. Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, tetapi sudah terlambat. Hari mulai malam, mereka pun terlihat sangat letih, terlebih Maria yang kala itu tengah mengandung. Maria dan Yusuf pun akhirnya mencari tempat penginapan untuk beristirahat. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf, tapi tidak ada tempat lagi di sini. Silakan ke penginapan sebelah. Yusuf dan Maria berjalan ke penginapan selanjutnya dan mengetuk pintu. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf, namun tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi di sini. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Istriku sedang hamil dan ia harus beristirahat. Kandang pun tidak jadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut aku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Yusuf dan Maria menuju kandang. Di tengah keheningan dan kesunyian malam, di sebuah kandang domba tempat Maria dan Yusuf beristirahat, tiba-tiba perut Maria terasa sakit dan serasa akan melahirkan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tangis seorang bayi lahir. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu, kini telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf pun terlihat begitu bahagia. Lalu mereka membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam sebuah palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Demikianlah liturgi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan! Puji Tuhan! Haleluya! Kini saatnya kita akan penyalaan lilin dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Sunaga dari GPI Sidang Rizki. Dan yang pertama Bapak Pendeta Raja Guguk, yang kedua Bapak Pendeta Simanjuta, yang ketiga Bapak Pendeta Marbun Pardele, yang keempat Bapak Pendeta Tapu Bolon, yang kelima Bapak Pendeta Siburian dari GPI Kebun Pisang, dan yang ketujuh Bapak Guru Simbolon dari Sidang Indrapura. Malam kudus sunyi senyap bintang gemerlapan. Baiklah, seluruh jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Seluruh Bapak hamba Tuhan yang sudah dipanggil untuk menyalakan lilin supaya siap-siap ke depan. Kita akan buat lebih hikmat. Kita bernyanyi nanti satu ayat. Setelah selesai baru kita nyalakan lilinnya. Kita bernyanyi ayat yang kedua. Dan nanti sambil penyalaan lilin kita dengarkan hanya musik.
baru nanti terakhir setelah selesai musik kita bernyanyi sama-sama ayat yang ketiga. Baiklah, mari kita renungkan bagaimana kasih Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini, lahir untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah malam ini sebuah malam yang spesial, menjadi kenangan yang baik, berita yang baik bagi seluruh anak-anak Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Malam Kudus, sunyi semua bintangmu gemerlap. Bintangmu
Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Natal. Sabar. Udah lewat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi GPS Sunan Marindora 1. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua.
Puji Tuhan. Dalam pujian yang kita dengarkan para pemuda-pemudi, pujian ini berasal dari tanah Papua, Seka-Sekayo, di mana artinya marilah datang kepada Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kepujian. Kita akan bernyanyi mengaju pangmusik ari pestari batu tubuh Tuhan tak Yesus. persembahan yang kedua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di akhir pujian, saya undang untuk Bapak Pendeta mendoakan persembahan kita yang pertama dan kedua. Bapak Pendeta Lenggolan dari Sidang Patumbak. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
benarlah Tuhan, kami datang mempersembahkan tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan untuk menjadi ucapan syukur kami Bapa yang baik. Karena kami Tuhan merasakan kasih dan lawatan-Mu Bapa, mempersatukan kami Tuhan beserta anak-anak-Mu, mudah-mudi remaja yang ada di sidang ini Bapa yang baik, di mana Tuhan di dalam persembahan mereka, ibadah perayaan Natal yang dilaksanakan mudah-mudi remaja di tempat ini, kami juga bersama-sama mereka ya Tuhan hamba-hamba-Mu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Bapak Engkaulah kami yang kami sembah dan kami puji. Tuhan, kami sudah mempersembahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Dan kami ya Tuhan, baik melalui sebagian yang kami miliki Bapak, yang mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus Tuhan kami, agar layak Tuhan dipergunakan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Dan berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, dan setelah 30, 60 sampai 100 kali lipat, bahkan tangan-tangan yang belum memberikan, yang Kau berkati juga Bapa. Biarlah Tuhan kasih dan berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan bagi pemuda-pemudi remaja yang ada di tengah-tengah sidang-Mu. Bahkan segala Tuhan pelayan-pelayan mereka Bapak yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Engkau berkati semuanya Bapak, sehingga sukacita mereka Bapak bertambah-tambah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami Tuhan membuka hati kami ya Tuhan untuk dengar-dengaran daripada firman-Mu, karena kami rindu Tuhan akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memohon di hadapan-Mu, utus hamba-Mu Bapa, berangkatkan hamba-Mu Bapa pendeta kami berputar-putar untuk melayani kami Tuhan di dalam hikmat kuasa-Mu Bapa yang baik. Biarlah balai surga Tuhan menjagai hamba-Mu berdiri di altar-Mu pada saat ini untuk mengutarakan firman kebenaran Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Siramilah hati kami, berkati hati dan pikiran kami, jadikan kami menjadi tanah yang subur Bapa, di mana firman-Mu tertabur pada saat ini Bapa akan tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu yang akan kami pergunakan Bapa. Inilah dua permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, beri nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ada sukacita? Mulai dari tadi saya melihat musiknya luar biasa, tetapi kurang bersukacita, kurang tersenyum. Mari lemparkan senyum kepada saudara yang ada di dalam kiri kanan saudara. Katakan, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Katakan dengan senyum. Senyum. Haleluya. Katakan dengan senyum, asal Nabi ya. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, yang menolong kami, tutup bungkus kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya Engkau menguasai hamba-Mu dan Roh-Mu yang akan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka salah. Salah. Itu dulu. Kalau sekarang tak kenal maka kenalan. Haleluya. Sebelum saya bawakan firman Tuhan, pertama saya akan memperkenalkan diri saya, karena yang ada di tempat ini bukan hanya jemaat Tuhan GPI Marital satu lagi, tetapi jemaat Tuhan undangan dari sidang-sidang yang lain. Kita boleh bersama. Mungkin syukur doamu isi dompet kita ji putar-putar roh. Boleh beri yang katikian. Haleluya. Berjula mangin aku pada diriku, saya adalah menantu yang sangat dikasihi. Menantu yang sangat dikasihi oleh Bapak Pendeta J. Barbusi. Haleluya. Sangat dikasihi. Dan istri saya, mana istri saya cantik itu? Ayo tadi. Istri saya baru Bapak Pendeta. Dan kami telah dikaruniai seorang anak.
Dan kami juga memohon kepada seluruh hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan seluruh jemaat Tuhan di sini tetap doakan kami agar kiranya Tuhan memberkati, bahkan secepatnya lah anak yang kedua Tuhan berkati dalam hidup kami. Haleluya, karena saya percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan semua kita di sini adalah orang-orang benar yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari katakan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya orang benar. Saya dikasihi Tuhan. Saya orang benar. Saya dicintai Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Jangan lupa status dan identitas itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya adalah anak pendeta kita, pendeta Putar-Putar yang melayani di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pekanbaru dan Pekanbaru, Alim Pekanbaru, Tanah Jawa. Ada nggak semua foto Tanah Jawa di dia? Pematang Siantar, Pematang Siantar jelas. Sajong Mas yang Pematang Siantar. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami melayani di sana. Dan sebelum saya menikah dengan istri saya yang cantik luar biasa, saya sudah berjanji sama maksimal tua saya, Bapak Pendeta, setiap bulan minimal 1 kali saya harus melayani di tempat ini. Haleluya. Jadi untuk pelayanan kami meluang Natal bahari 2 mah 1 juta sana, 1 juta iso. Jadi boleh 5 juta sana, 5 juta tong iso. Haleluya. Jadi bulan bersyukur. Puasa 2. Wah, bersyukur tuh mana tuh? Sanggup doa marwah, bulu songong naubaino dan bui di Jawa. Alihau saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dimanapun saya melayani, saya tetap bersuka cita. Saya tidak takut karena Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan. Setiap orang yang percaya menurut kekayaan dan kemuliaan surga. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, langsung saja mari kita buka firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan. Mungkin kita sudah hafal firman Tuhan ini, karena tema daripada pemuda-pemudi mengambil tema the greatest gift yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, hafal sudah kita merasa makin ngerti. Haleluya. Pemuda-pemudi pasti sudah hafal ini. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Injil dibuat di dalam 1 ayat. Dan 1 ayat ini menerangkan karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa tadi saya katakan saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus berkatakan bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Nah kita bering dong, aduh, rahmat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu adalah gambaran dari keluarga saat ini. Ada keluarga na Hosea, keluarga di Santo, mulai so tanga dong. Ada isok kong bapak, tiap malam tuh ritual, tanga dong kan? Tanga dong. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, itu adalah gambaran bahwa tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, keluarga itu pasti hancur. Banyak kita tahu firman Tuhan, bahkan saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tahu firman Tuhan. Tetapi banyak juga mau pergumulan, mau masalah, lupa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Natal 2000 tahun yang lalu adalah kelahiran Kristus menuju penyaliban. Tetapi saudara harus tahu,
kita hidup di dalam kemenangan menuju kepada kemenangan. Banyak saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dia katakan dia adalah orang percaya, tetapi hidupnya tidak menang. Firman Tuhan berkata, kamu adalah lebih dari pemenang. Tahu atau lebih daripada pemenang? Pemuda-pemudi, saudara tahu lebih daripada pemenang? Saya contohkan lebih daripada pemenang. Walau kerja di Kementerian Kehutanan, bro. Jadi setiap bulan dapat gaji doang. Tapi macam misalnya 20 juta, misalnya. Saya harus bekerja, bersusah payah bekerja, membuat ini, membuat itu. Ali mulut sangkal saya, produk gaji. Bubuah pun tujamu. Roma istriku nabagat daulina lagu. Minta. Berarti artinya apa? Saya sebagai hamba Tuhan adalah seorang pemenang. Dan istriku siapa? Istriku lebih dari pemenang. Haleluya. Dan bisa kita di nama Tuhan. Hanya apa? Tugas kita saat ini adalah mempertahankan kemenangan itu. Karena apa? Setiap hari pemuda-pemudi ingat, setiap hari engkau adalah sasaran daripada si iblis. Iblis tahu firman Tuhan, hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak Tuhan, kepada anak muda. Supaya ini tidak terjadi, dibuatlah seperti yang tadi. Apa yang perlu ditarget? Isi sebenarnya ditarget berjodoh. Isi ditarget. Dalam keluarga itu siapa yang ditarget? Loh, bukan istri. Yang ditarget adalah suaminya. Iblis tahu bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Suami hancur, anak-anaknya pasti hancur. Ada penelitian saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada riset. Dibuat 1000 responden, diteliti, dan disimpulkan kalau orang tuanya, bapaknya jonok martuhan, 80% keturunannya pasti mengikut Tuhan, pasti takut akan Tuhan. Kalau hanya ibunya nah jonok martuhan, idokon responden, idokon penelitian ini, kalau 20% mengenai keluarga ini, anak kona jonok martuhan. Dan ini nyata. Pemuda-pemudi, saudara mengambil tema hadiah terbesar daripada Allah. Artinya saudara harus mengetahui apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu sebenarnya. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Allah mengasihi. Allah bukan sekedar mengasihi, tetapi Allah memberi. Isi nama Ileo. Siapa yang mau memberikan? Anaknya? Anak yang diberikan? Kurang. Anak yang sangat dikasihinya. Haleluya. Kalau anak yang sangat dikasihinya Tuhan berikan bagi kita, berarti kita siapa? Saya mau pemuda yang menjawab. Siapa kita di hadapan Tuhan? Anak yang sangat dikasihinya Tuhan berikan dalam hidupmu, berarti saudara siapa? Nyatakan identitasmu. Kita adalah anak-anak yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Kalian mudah-mudahan mengerti. Banyak yang tidak sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Sehingga kalau ada masalahnya, ada pergumulannya, apalagi pemuda-pemudi saat ini, dia punya
Kalau yang tidak tahu akan Tuhan, dia lebih condong ke arah dunia. Kalau punya masalah biasa anak Tuhan, anak-anak muda sekarang, maaf, saya tidak tahu anak Tuhan juga. Berjulur rumah tangga yang mengambil status. Belum ada masalah, kalau ada masalah, apalagi pemudi-pemudi, terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan atau ambil status. Jangan mendokor. Belum pemuda itu dia kok. Ada status dong. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingatkan pemuda, saudara harus tahu identitasmu bahwa engkau sangat dikasihi Tuhan. Pemudi, bahwa engkau sangat dikasihi Tuhan. Nyatakan ini setiap hari ketika engkau bangun tidur. Esok ini dong, bulu dua atau bro. Aduh, lo kelemahan di sorbe. Aduh, hari ini dong, anugerah. Saya mengingat anugerah Tuhan yang besar ini. Bangun tidur saya katakan, haleluya, saya sangat dikasihi Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Berbukti dong, mari. Haleluya. Saya katakan saya sangat dikasihi Tuhan, artinya otomatis Tuhan pasti memberkati. Dan pola baik contoh yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berani mengatakan, lihatlah saya. Lihat saya. Dari dulu pemuda-pemudi, saya bertanya-tanya kepada Tuhan. SMP masih, SMP Tuhan. Apalagi malam minggu. Masa mau doa Tuhan? Tu gereja untuk malam minggu. Habis doa-doaku, lausan mengedengi debu lagi. Niku di bagai serat. Lausan mengedengi bertendang warna. Ibu tahu artinya bertendang pemuda-pemudi? Hah? Iya kan? Tetapi pada akhirnya saya mengerti. Tuhan ingatkan saya Raja Daud. Raja Daud tidak diperhitungkan bapaknya dan ibunya. Tetapi Tuhan balik Raja Daud dengan 2-3 ekor domba. Saudara tahu apa yang terjadi bagi Daud? Setiap hari dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan sambil menggembalakan kambing domba. Ingat ya pemuda-pemudi? Setiap hari dia memuji Tuhan, menggembalakan kambing dombanya. Dan pengalaman-pengalaman yang supranatural, mujizat terjadi dalam hidupnya. Rupa-rupanya Daud disiapkan Tuhan untuk menjadi raja. Tak semua tahu di balik Tuhan, disiapkan Tuhan tahu. Kami berberita Daud. Haleluya. Las rohaku ibadul Tuhan. Pemuda-pemudi, saudara siap? Amin. Dah pemuda-pemudi so, pemuda-pemudi. Udah kau bapak. Pemuda-pemudi, saudara siap dipakai Tuhan? Amin. Saudara siap dipakai Tuhan? Amin. Kenapa harus saudara siap dipakai Tuhan? Hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Amin. Saudara siap? Saudara tidak akan siap ketika matamu tertuju kepada dunia. Tetapi ketika matamu tertuju kepada kasih Allah yang besar, setiap hari kau katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan mengajari, ambil pelayananku di gereja. Engkau masih muda, ambil pelayananku di gereja. Saya mau tanya, pemuda-pemudi di sini yang mengambil pelayanannya di gereja kapan? Gak usah malu, angkat tangan. Pemuda, jangan dong. Sawotik dobe. Saudara gue terkasih di dalam nama Tuhan. Ingat, hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa.
Haleluya. Tetapi hikmat dan pewahyuan itu tidak akan engkau tahu kalau matamu tertuju kepada dunia. Tetapi ketika pandanganmu tertuju kepada Allah, Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada seorang perempuan yang bernama Maria dari Betania. Murid-muridnya saja, murid-murid Yesus saja tidak pernah melakukan apa yang dilakukan ini. Tetapi Maria, tugasnya adalah setiap hari dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Dia mendengar, bukan sembarangan mendengar, tetapi direnungkan. Pada satu ketika waktu yang Tuhan tentukan, Dia tumpahkan minyak yang mahal seharga 300 dinar. Karena Dia tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Dari mana pengetahuan ini? Dari mana pengetahuan seperti ini diterima oleh Maria? Karena dia duduk diam, hanya mendengarkan perkataan Yesus. Haleluya. Duduk diam mendengarkan perkataan Yesus. Saudara telah menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Satu kali Yesus dicobai oleh ahli-ahli Farisi.